Seorang Victor Suryadi katanya sekarang lebih mengejar bunkernya Jokowi. Apa itu? Diawali dengan mobil Innova. Kadang-kadang satu, kadang-kadang dua. Malam jalan ke Solo. Ini dari mana? Jokowi dapat dari berbagai kasus, termasuk diantaranya reklamasi, kasus tanah. Kalau Pak Jokowi melaporkan juga, Bang. Saya tunggu. Jokowi belum datang ke Polda. Saya tunggu. Tapi yang datang malah Pak Iman. Daripada matinya sakit atau matinya begitu, itu mati tembak, mati ditembak di jalan itu loh. Mati di penjara gitu, tapi melawan ketidakbenaran. Iya dong. Yang keramkan. Itu dong. Masa mati sakit? Tahu sejarah. Tahu Bang. Tahu ada pertemuan antara tim Solo dan juga. Tahu aku Bang. Aku ikut Bang. Aku juga ada di situ Bang. Jadi pertemuan itu di Cikini, juga itu pertemuan berikutnya di Borobudur 22 itu Menteng. Kalimat pertamanya, kami tidak punya dokumen. Maka jawabannya, mari kita bikin. 2 orang sudah dipenjara, Bambang Tri dan Gus Dur. 6 tahun penjara tanpa barang bukti. 5 orang ini akan ke situ. Stefan akan ke situ. Maafkanlah si Jokowi yang sudah minta maaf, kekayaannya berlimpah, yang tadinya tinggal di pinggir sungai, ya kan, ada kodoknya, yang sekarang dari istana, rumah besar, uang bertriliun-triliun, minta maaf lah saudara rakyat, bawa pulanglah si Gibran. Sobat Marilog, kasus ijazah yang diduga palsu yang dimiliki oleh Joko Widodo itu memasuki babak baru. Babak barunya adalah bukan saja cerita tentang ijazah ini yang melibatkan institusi UGM, tetapi juga ada kampus baru, yaitu Universitas Pramuka, dalam arti pasar Pramuka. Dan juga belakangan muncul nama-nama lain, bukan saja melibatkan tokoh-tokoh seperti Roy Suryo, Dr. Viva, dan lain-lain, tetapi juga belakangan memunculkan nama seorang aktivis yang saya kenal sejak muda, sejak lebih dari 25 tahun yang lalu. Kita sebut saja Bang Victor Suryadi. Hari ini kita mengundang beliau untuk melihat perkembangan kasus ini dan juga keterkaitan dengan pelaku-pelaku yang lain. Hubungannya juga dengan orang lain, bukan hanya Pak Joko Widodo tentunya, yang dalam tanda kutip berhadapan-hadapan dengan Presiden dan kawan-kawan, tetapi juga beliau dengan pihak-pihak lain. Ya, teman-teman, Silakan. Bang, ada pertanyaan ini. Pak Iman Raharjo katanya sudah menetapkan melaporkan abang ke polisi sebagai katanya pencemaran nama baik dan segala macam. Itu apa tanggapan Abang? Pak Iman Raharjo. Ya, saya sebelumnya kesini dulu. Ya. Saya kagum kalau tim di sini menyatakan dirinya Marilog. Saya membaca buku ini umur 20. Bagaimana kita dibimbing oleh buku ini menjadi seorang idealis, pejuang keadilan, membangun kekuatan rakyat untuk mencapai keadilan. Buku ini luar biasa. Waktu itu diterbitkan oleh Karya Hasta di tempat. Luar biasa di buku. Ya. Sangat mempengaruhi umur saya waktu muda. Jadi gini, saya bersyukur kemungkinan ada unsur Allah ya, unsur Tuhan terhadap kasus ijazah di Pramuka ini. Saya sudah merintis dari A sampai ke Z-nya. Jadi dari A itu sampai ke Z bahwa itu pasti diproduksi di pasar Pramuka. Satu malam setelah saya menyimpulkan itu, tiba-tiba masuk WA dari Mas Roy Suryo terhadap komunikasi dia dengan Profesor Dr. Pak Iman Raharjo MM MSI. Pak Iman ini kata Mas Roy terindikasi sebagai penekan atau sejenis teror. Dia si Pak Iman ini dia orangnya Jokowi, dia dekat dengan Jokowi, dia terganggu dengan gerakan Mas Suryo, Tifa dan Risman. Dia minta itu disstopkan dan segala macam dia berada. Lalu dia menyatakan saya itu pemilik kios di Pramuka. Saya pemilik kios. Dan ternyata kios banyak. Terus dia menyatakan bahwa dia sudah keluar dari Pramuka adalah 2002. Nah, setelah saya ketemu dia, saya kejar. Kalau Mas benar mundur dari, saya mundur. Terus Mas kemana? Solo.
dia kenal semua dengan tim Solo itu, dan dia kenal dekat sama Jokowi. Berarti dia setelah keluar dari Pramuka, dia balik ke Solo. Dia orang Klaten. Jadi kan Dia orang Klaten. Nah, terus saya kejar. Dia balik ke Solo berbisnis juga. Ya, jadi dia berhenti katanya. Dia berhenti dari pasar Pramuka. Nah, terus dia ke Solo karena dia sudah menjadi apalah di kampus Mustopo itu. Mustopo. Apa kontri apa gitulah, ada jabatan-jabatan dia. Jadi dia Jakarta, Solo. Nah, 2005 Jokowi kan maju menjadi wali kota. Nah, dari sini kita mulai merintis. Saya tanya dia, kalau 2005 Pak Iman juga mesti di Solo, berarti Pak Iman dong membentuk ijazahnya. Oh, bukan saya. Oke, saya kejar lagi dia. Nah, saya tambah lagi dengan informasi dari Mas Taufik. Mas Taufik itu saya minta supaya dia mempertanyakan kepada Mas Eko pada waktu dokumen-dokumen untuk Jokowi maju jadi wali kota itu apa aja yang dia terima. Ternyata nggak banyak. Cuman dia mengakui bahwa ada yang dokter Andes, ada yang insinyur, kata Mas Taufik. Jadi dari situ kita tahu bahwa dokumen ini nggak lengkap. Si Jokowi ini nggak lengkap. Terus dipaksakan. Eko tadinya berharap, karena dia sebagai ketua KPUD, dia berharap kalau Jokowi ini sudah menang, melakukan public expose. Saya Jokowi, ini keluarga saya, anak saya, segala macam, pendidikan saya, partai saya. Ternyata tidak dilakukan. Jadi malpraktik itu dimulai dari situ. Seharusnya KPUD itu membawa berkas itu ke universitas atau ke sekolah. Kami dari KPUD, ya kan, 1-2 orang anggota DPRD ketemu dengan pihak universitas, tim verifikator, ya, tim verifikasi KPUD. Jadi mereka datang, ini dibawa oleh kandidat, cocok nggak dengan yang ada dokumen di universitas atau di sekolah? Kan cocok kan? Ya. Maka dibikinlah itu berita acara verifikasi. Ya. Kami dari KPUD Solo 1, 2, 3 orang diterima oleh pihak universitas, dekan, oleh dokter apa sekarang kan? Ya. Cap bahwa itu asli. Ya. Jadi dijelaskan bahwa semua dokumen yang dibawa KPUD cocok dengan arsip yang ada di universitas. Nah, ini nggak ada. Nah, bodong itu. Kalau kita nggak salah ingat, itu masalah ijazah palsu yang melibatkan calon kepala daerah kan memang belum menggema. Ya. Pas pilkada serentak tahun 2005, ya. Baru sekitar tahun 2010 mulai muncul 1-2 kasus. Ya, termasuk calon gubernur Sumatera Utara, Ucok itu, siapa namanya tuh? Yang dari partai kami. Ya. Terus ada Saragi segala macam. Ya. Nah, itu kan terus batalin tuh sama mereka-mereka. Ya, Pak. Tapi kan baru tahun 2010-an ya. Oke. Jadi si Jokowi ini tergantungnya karena muncul Bambang Tri. Oke. Bambang Tri menyatakan bahwa Jokowi itu tidak punya dokumen apapun. Terus ditambah lagi dengan mantan rektor Sofyan Effendi. Tidak ada berkas data apapun nama Joko Widodo di Fakultas Kehutanan. Dua kekuatan itu menjadi dorongan kita untuk membuktikan. Nah, setelah dia 10 tahun di Solo, dengan dia dinyatakan pakai umpamanya dia waktu itu membanggakan lah karena dia kuliah di UGM 5 tahun bolak-balik Solo Jogja. Harusnya dia bangga dong punya insinyur kehutanan. Harusnya bangga dong. Ya kan? Tapi ini nggak ada. Nah, kalaupun dia seperti di Sritek pakai dokter Andes segala macam, berarti ngapain dia kuliah di Jogja? Ngapain dia kuliah di UGM? Kok yang dipamerkan dokter Andes? Kan gitu. Jadi aneh nih. Nah, terus selama dia 10 tahun menjadi wali kota, dia nggak pernah tuh mengundang pimpinan universitas, kampusnya. Kan kalau dia mengundang itu kan jadi kampus ada 2005-2010 nih ya? Ya, harusnya kan ada kebanggaan. Satu di antara lulusan UGM menjadi wali kota Solo. Nggak ada. Selama dia 10 tahun pun menjadi wali kota, nggak pernah tuh dia mengundang teman-teman katanya pecinta alam, naik gunung, mungkin Gunung Sahari, ya kan? Terus gunung-gunung yang lain. Tapi nggak ada. Nah, bagi kita sebagai aktivis kampus ya, kan kalau datang ke situ kan kita kumpulin teman-teman. Ya pasti sampai kan? hari ini. Sampai hari ini. Ya. Nah, jadi saya melihat itu nggak ada. Nah, terus pada 2012 mulai digoncang karena Bambang Tri sudah dipenjara, tapi Bambang Tri terus melakukan perlawanan bahwa Jokowi tidak punya dokumen. Nah, masuklah di Jakarta tim yang dari Solo yang kata saya sebut 6, tapi saya sebut 3. Yang 3 lagi dimunculkan oleh Widodonya sendiri sebagai tim. Terus tim Jakarta. Yang 3 ini siapa itu? David, Anggit, Widodo. Itu saya sebut. Tapi ada 3 lagi nggak saya sebut. Nah, terus sampailah timnya Jokowi dari Solo itu ketemu sama tim Jakarta. Nah, terus setelah bikinlah rapat-rapat khusus, rapat-rapat gelap itu. Kalimat pertamanya, kami tidak punya dokumen. Maka jawabannya, mari kita bikin. Mari kita bikin dokumennya. Ya, dokumennya. Itulah yang saya bawa nama beberapa kawan dari kader itu kan. Nah, maka
mereka ini ketemu Jokowi, karena Jokowi udah masuk Jakarta, kan udah sering masuk ke Jakarta setelah dia mempersiap diri mau jadi gubernur. Nah dari situ saya rintis terus bahwa dokumen-dokumen yang dibikin itu diterima partai sebagai partai besar, ada proses, ada prosedur. Tidak mungkin ada dokumen masuk ke sekretariatan partai tidak diteliti. Jadi diteliti, dibuka, dibaca, dilihat, fotonya sama, kan gitu. Waktu ini juga buka, dilihat, fotonya sama. Tapi diserahkan, ini diserahkan kepada KPUD, yang ini diserahkan kepada KPU RI. Karena kan dia cuma sebentar tuh 2014 dia naik ke presiden. Kan? Nah, saya kejar Ahok. Saya tanya Ahok, waktu kau jadi gubernur, kau pernah bikin apa penertiban di pasar Pramuka? Ya, kata dia. Nah, itu ditangkap 23 orang itu. 23 orang ditangkap? Ya, ditangkap oleh Polres Jakarta Pusat dan Polda. Nah, waktu saya ketemu yang ditangkap orang siapa ini? 23 orang ada terdaftar itu. Nah, saya kejar si Paiman. Bapak kan pada waktu itu 2015, Bapak kan tahu. Saya nggak ada situ lagi, saya udah di luar, saya nggak paham. Bapak berkawan dengan orang itu bertahun-tahun. Bapak lebih 5 tahun di situ kan? Bapak lebih 5 tahun di situ. Ya. Siapa yang Bapak tahu yang sudah ditangkap? Masa nggak bisa sebut dari 23 orang? Saya cuma kenal satu kata dia gitu. Siapa yang disebut semua? Ada di rekaman saya lupa. Nah terus si Paiman ini lari lagi. Saya kejar kan. Nah jadi setelah muncul kelompok Roy Suryo, Risman, Tifa sekitar 2023 itu kan semakin kencang nih perlawanan terhadap Jokowi. Pasar itu terbakar. Pasar itu terbakar. Tanggal 2 Desember 2024 baru terbakar itu. Karena perlawanan semakin banyak. Nah, jadi itu dibumi hanguskan. Ini hampir sama dengan kantor kejaksaan, dibumi hanguskan. Kan gitu. Nah, kemarin saya dapat informasi. Nah, jadi memang sosoknya dari sosoknya si Paiman ini, kalau kita bilang ya seperti itulah, jagoan lah di pasar Pramuka itu dia sangat terkenal dan orang semuanya manggil dia dosen. Jadi ya, anak-anak itu semua kenal lah si Paiman ini, apa kelakuannya segala macam seperti yang sekarang diberitakan. Nah, beberapa di antara anak buahnya itulah kemungkinan menjadi pelaku itu. Nah, jadi kemungkinan karena nggak ada orang lain yang berkepentingan selain si Paiman. Nah, jadi saya apa kepentingannya? Kupikir itu tadi, kalau dia memang punya kios di situ dan kita sudah melihat dari perdebatan dia dengan Roy Suryo ditambah dengan anggota Intel dari BIN itu Pak Chandra itu yang menyatakan bahwa Pak Chandra itu sudah melakukan survei mendatangi semua orang bahwa memang pasar Pramuka itu tuannya adalah Paiman. Nah dari situ kita menjadi yakin bahwa dia pemilik ini, dia pelaku ini dan segala macam. Jadi dia kejar saya di situ. Nah jadi apapun yang dia lakukan, data itu muncul terus. Jadi hari ini tambah lagi nih, ada kelompok mahasiswa Mustopo, front gitu kan, front perlawanan terhadap Paiman. Front aksi. Front aksi mahasiswa Mustopo yang mencoba mengklarifikasi ya. Nah, ya sebelum kita ke sana, ini apa ketika abang dilaporkan ke polisi oleh Paiman itu nggak takut? Enggak lah, itu kan risiko. Semua perbuatan kan ada risiko. Saya tadinya berharap begini, saya kan sebagai pernah menjadi ketua Prodem, Gerakan Pro Demokrasi, saya nggak mungkin orang mencaci maki saya, bilang saya sudah mati, melapor polisi. Ini kan perdebatan. Jadi kita memperjuangkan hak suara kita, hak politik kita. Kata Bang Hariman, kita punya itu 90. Yang 10% itu kita serahkan pada negara, pada partai. 90 itu hak kita. Jadi kalau kita mau protes, mau apa, ya gunakan. Karena itu hak kita. Nah, jadi ketika saya memperjuangkan untuk menyampaikan pendapat saya tentang pasar Pramuka sekarang, itu hak politik saya. Terus dia lawan sama si Paiman, ya silakan. Itu kan hak politik dia. Nah, saya bersyukur karena dia melapor ke polisi. Kan polisi tidak sekonyong-konyong menyerang saya kan. Kan saya pasti ditanya. Kan? Kalau ini prosesnya lanjut. Nah, dengan dia melapor ke polisi, saya akan menceritakan pada polisi dari A sampai Z-nya kasus ini, bagaimana perannya si Paiman segala macam, dan saya bilang dia juga pakai ijazah palsu. Kalau dia juga bisa membuat untuk dirinya profesor palsu, apa susahnya dia bikin ijazah untuk orang lain, kan gitu? Atau dia menerima pesanan orang-orang yang mau jadi pejabat. Jadi kan eselon 1, eselon 2 segala itu harus ada sarjana, ada apa kan? Dia bikin situ, dia pesan, dia terima pesanan, dia bikin. Yang bikin sarjana palsu itu gampang. Kertasnya ada, tintanya ada, jenis hurufnya ada. 1 jam 2 jam dia bikin stempel kan, legalisir, sarjana orang langsung. Iya kan, nggak repot-repot. Bisa kita membayangkan. Dulu kita ketika menjadi aktivis, apalagi kita suka naik gunung dan segala macam, udah pasti melebihi angka 4 tahun. Kita kuliah kan, pasti 5 tahun, 6 tahun
Sekarang bisa sejam ya? Sejam. Ya. Pak Iman aja S1, S2 itu lebih cepat dari kita. Coba lah, kita 4 tahun, dia cuma sekian tahun. Terus dia sendiri nyebut tuh ada videonya kan? Dia S2-nya sekian tahun. Terus doktornya, terus ya dia punya stempel sendiri gimana? Ya kan gitu. Nah, ini kan proses ijazahnya Jokowi ini kan sudah masuk ke dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Ya. Artinya akan ada proses berikutnya. Ya. Nah, tiba-tiba datang seorang Victor Suryadi seperti menyalakan sumbu api yang baru. Ya. Membakar ini semua. Nah, kalau Pak Jokowi melaporkan juga, Bang. Saya tunggu. Jokowi belum datang ke Polda. Saya tunggu. Tapi yang datang malah Pak Iman. Saya pikir, ya apa buat lah. Kalau Pak Iman yang datang ya kita lawanin. Jadi kan dia tuh begini. Proses itu, kalau dia tidak ada kebutuhan politiknya kan, nggak diperjuangkan seperti ini. Jadi jejak langkah itu dari Solo sampai ke Wapres. Wapres ini kan akan berkuasa lagi. Nah, saya berharap dengan Jokowi karena ini adalah perdata dan Bareskrim sudah menyatakan ini dihentikan, tidak ada kriminal, tidak ada pidana, kan gitu. Berarti kita minta Jokowi minta maaf kepada bangsa rakyat ini. Kita memaafkan dengan satu titipan, tarik mundur si Gibran. Gibran itu nggak cocok dia menjadi wakil presiden pada saat sekarang. Umurnya belum cukup, pendidikannya belum cukup, pengalamannya belum cukup, pengetahuannya belum cukup. Dia akan dikuasai oleh konglomerat, oligarki yang ada di dia. Bapaknya aja Jokowi dikuasai itu sama keluarganya ini, keluarganya itu kan. Semua ekonomi, tambang sana, tambang sini, semua orang digusur segala macam. Itu bapaknya. Apalagi nanti si Gibran. Nah, saya berharap Gibran ini mencukupi dulu dirinya, membekali dirinya cukup. 2029 dia punya hak untuk maju jadi wapres, jadi presiden. Siapa yang melarang? Kita nggak bisa, kita nggak punya hak larang karena dia memenuhi syarat konstitusi. Umurnya cukup, pendidikannya cukup, kan, pengetahuan, Masa kuliah lagi ya? Kuliah lagi. Kan ada universitas terbuka, terbuka dia hujan-hujan juga boleh. Ya kan terbuka kan? Hujan-hujanan juga ada boleh. Nggak masuk kampus juga boleh. Nah, jadi kita menyarankan supaya negeri ini selamatkan. Masa kita dikuasai oleh keluarga bodong, ini nggak punya, bapaknya nggak punya, anaknya nggak punya, terus kita diam aja? Kita masih hidup, membiarkan ini enggak. Aku siap untuk atau lebih dari itu untuk melawan dia. Ini kan proses yang sudah 20 tahun. Iya. Orang Solo mengantarkan Pak Jokowi 2 kali menjadi wali kota. Dan sekali mengantarkan Gibran. Sekali mengantarkan Gibran. Iya. Orang Jakarta mengantarkan, saya juga ikut waktu itu. Kita semua ikut lah. Karena pesona dia kan. 2012 waktu itu kan, sebagai orang desa segala macam. Karena kita tinggal aja Jakarta sudah umur 19 tahun, tetapi kita sebetulnya merindukan desa-desa ini. Tetapi dosanya banyak, dosa-dosa politiknya banyak sekali. Ini apa ditarget oleh seorang Victor tadi? Saya begini. Saya berharap dengan Jokowi Jokowi minta maaf, terus menarik mundur Gibran, kita membiarkan Prabowo mengambil sikap. Kalau dia butuh wapres, maka akan ada proses di MPR atau di MK. Atau dia cukup menggunakan 6 atau 7 menkonya. Berarti kan itu banyak. Atau Prabowo seperti Soekarno. Pada waktu ditinggal oleh Bung Karno, Bung Hatta, tahun 57 sampai 67, Bung Karno sendiri. Nah, kalau Prabowo mampu, karena menkonya banyak, untuk apa? Ya kan? Dia bisa sendiri aja. Artinya posisi wapres ini useless, sama sekali tidak berguna. Nggak ada guna. Sekarang dia cuma nonton-nonton, pelangak, ditanya ibu-ibu, dijawabnya lain. Gitu kan. Jadi kan memang dia belum cukup. Nah, saya khawatir selama Prabowo sibuk keluar negeri, si Gibran ini bikin kesepakatan dengan orang-orang oligarki itu. Itu terlihat nggak? Kelihatan. Baca nggak? Itu kan mulai dilihat itu. Si Gibran nggak ngapa-ngapain, dan menempatkan orang-orangnya. Ya, jadi kita berbaik hati lah dengan si Jokowi ini. Dia minta maaf karena 10 tahun di Solo, 10 tahun presiden, nggak punya dokumen, nggak punya. Jadi juri kan kawan kita, kok kan kawan kita. Kok langsung jawab, nggak ada itu berita acara verifikasi itu. Jadi kalau sekarang ini UGM masih mempertahankan dirinya bahwa Jokowi ini, coba buka dokumen arsip yang ada di UGM. Ada nggak UGM menerima berita acara dari KPUD Solo, KPUD DKI, KPUD RI, KPUD RI, KPU RI, KPU RI. Jadi KPUD-nya 2, Solo sama DKI. Solo 2 kali. Ya, terus DKI datang, kemudian RI 2 kali. Seharusnya itu ada. Jadi pada waktu ini umpamanya, Jokowi keras kepala, karena kepalanya kosong, kata si Rocky Gerung, nggak ada otaknya dia. Nah, yang punya otak kan ini, kiri kanan ini, ada si ini, ada si ini.
Maka ada yang orang dikasih jabatan 20, karena Jokowi nggak ada otaknya, kan gitu. Nah, tapi dia keras kepala, nggak mau menunjukkan. Megawati bilang, kalau punya, tunjukin dong. Kan nggak berani. Nah, seorang Victor Suryadi kan selama ini juga dikenal dengan orang istana, toh? Iya. Berkantor di istana. Iya. Komunikasi dengan Jokowi selama ini gimana? Ya, dia kan formal gitu aja kan. Formal. Datang satu ruangan, dia kumpul, rame-rame sama relawan kan. Nah, yang saya mau terobos itu, kalau benar dia tidak berani menunjukkan ijazahnya, baik itu UGM, baik itu Jokowi pribadi, nggak mau menunjukkan sampai sekarang. Bahkan dia bilang dia akan menunjukkan ijazahnya kalau di pengadilan. 2 orang sudah dipenjara, Bambang Tri sama Gus Dur, diproses di pengadilan, dipolisikan, di jaksa, di pengadilan, di hakim, nggak ada ijazah itu. 6 tahun penjara tanpa barang bukti. 5 orang ini akan ke situ. Stiva tadi akan ke situ. Tidak ada barang bukti segala. Nah, supaya ini tidak berlarut, mbok tunjukkan aja lah surat-surat verifikasi, berita acara verifikasi, ya kan? Kami utusan dari KPU ya kan? Bernama 1, 2, 3, 4 mendatangi Universitas Indonesia, kan? Diterima oleh dekan, kan? Kita bukti forensiknya, ini bukti digitalnya, ini foto-fotonya, ini suratnya, ya, stempel, UGM, kan selesai. Ya. Itu jalan satu-satunya, karena Jokowi nggak mau menunjukkan, UGM nggak mau menunjukkan. Ini negara hukum. Terus mau jadi apa nih negara? Dibikin peraturan, dibikin konstitusi, dibikin ini, tidak pernah diterapkan. Mau apa? Coba dong UGM bilang, oke, kami tidak punya ini, kami punya dari KPU. Kan tunjukin dong siapa yang tanda tangan. Di situ kan kegiatan tanda tangan, atau kepala jurusan tanda tangan. Jurusannya pun nggak ada di situ, jurusan kayu itu kan. Nah, jadi kita berpikir alternatif terus. Ketika saya maju menjadi wali kota di Pariaman, itu saya datang sendiri ke SD saya. Sekalipun itu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan oleh aturan yang diwajibkan oleh tim sukses saya yang justru saya kasih mandat. Artinya saya tunjuk dia. Saya menugaskan si A, si B untuk mengatur masalah legalisir ijazah saya gitu. Ini apakah saya juga ngaca? Saya 3 kali pulang ke Palembang. Apakah dulu maju ya? Maju DPR kan? Iya. Ada pulang ke Palembang bawa ijazah SD. Kita datang sendiri kan? Ada inisiatif karena ada juga kebanggaan bahwa alumni kampus sekolah ini maju ya. Ini kejadian pada waktu Mas Taufik telepon ke Rudi. Mas Rudi. Efek Rudi? Ya, efek Rudi kan. Mas Rudi, itu dokumen-dokumennya Jokowi waktu bawa ke KPUD, kader kita, siapa yang ikut? Nggak ada. Jadi, yang menyelesaikan 6 orang timnya Jokowi itu. Jadi partai nggak tahu. Begitu juga di Jakarta, nggak tahu. Ini juga yang menjadi latar belakang dari orang menuduh efek Rudi apa? Ya. Kan orang menuduh kritis. Orang menuduh PD harus tanggung jawab dong. Itu tanggung jawab segitu. Jadi ada malpraktek, maladministrasi yang dilakukan 6 orang itu. Mereka blok gitu. Jadi partai nggak ikut. Jadi di Jakarta nggak tahu, di Solo nggak tahu bahwa itu ijazah palsu. Ya artinya efek Rudi yang dalam tanda kutip selalu berbeda pandangan politik terhadap Jokowi. Itu kan persoalannya di sana juga. Ya, setelah ini kan kami kasih tahu ini baru kan. Ya, tapi kan memang pandangan dia juga berbeda terus kan dengan Pak Jokowi. Apa karena ada latar belakangnya dengan ketidak-autentikan ini? Ya, bisa jadi. Maka saya bingung gini, beberapa kali saya lihat di TV, tim-timnya Jokowi itu yang berdebat itu. Seharusnya mereka dikasih uang yang cukup oleh pihak TV supaya mereka ke Solo. Ngapain? Ya, cek itu kan. Administrasi 2002-2005 itu kan masih ada di Solo. Tanya, ada nggak dokumen tentang berita acara? Ada nggak naskah dokumennya Jokowi? Karena di sana tanya. Kan gitu. Mereka kan membantah-bantah apa yang kita sampaikan. Jadi kan kita kalau salah, kita di penjara. Karena disebut itu tadi kan fitnah lah, apalah. Tapi kalau mereka kan nggak mungkin disalahin kan. Mereka datang aja ke Solo, bongkar tuh Solo, bongkar tuh UGM, tanya berita acara. Nggak usah tanya yang lain. Tanya aja berita acara verifikasi. Ada nggak? Kalau nggak ada kan berarti melakukan kesalahan. Karena KPU itu wajib melaksanakan undang-undang. Betul. Dia kan melaksanakan peraturan, dibekalin duit. Mau nginep seminggu, 2 minggu di Jogja, ada duitnya. Dan wajib menyimpan dokumen-dokumen itu karena itu dalam tanda kutip dokumen negara kan? Iya, masuk dokumen negara itu. Sesuatu yang sudah masuk KPU dokumen negara. Nah itu nggak ada. Jadi di Solo nggak ada, di sini nggak ada. Saya yakin itu pendapat saya. Kalau sekiranya ada yang pergi ke Solo, ada pergi ke UGM, mencari berita acara itu ada, saya hormat. Berarti kan saya salah. Tapi kan ada juga yang udah pergi tapi nggak menemukan. Ah itu dia.
Berarti bukan nggak menemukan, memang nggak ada. Nggak ada 10 tahun di Solo, 10 tahun di RI itu yang ada. Jadi satu-satunya cara supaya ini clear, selesai, Jokowi minta maaf bahwa 20 tahun dia berkuasa tidak punya dokumen. Karena kawan-kawan gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya seperti itu, seharusnya di hari pertama dia pidato bahasa Inggris, harusnya dari situ kita mulai. Ini nggak cocok lulusan UGM. Karena seperti itu. Tetok, itu kan? Petok. Kan nggak bisa itu. Padahal bahasa Inggris itu kan adalah apa? Mata kuliah dasar. Iya. Artinya harus wajib pengantar lah. Iya, wajib lolos. Paling tidak bacanya lumayan. Nah, saya berharap jadi jalan solusinya supaya orang 5 ini tidak perlu dipenjara. Mereka minta maaf kalau dalam pernyataan mereka menghina Jokowi. Karena apa? Karena kesal. Kesalnya kenapa? Jokowi tidak pernah melakukan sesuatu yang wajar. Tunjuk. Kalau dia tunjuk kan selesai nih. Nggak ada lagi analisa kan sana situ. Kan nggak ada lagi. Kalau Jokowi itu waras. Nah, persoalannya kan dia sudah tidak waras. Jadi yang kita lakukan ini adalah rasionalitas. Ya kan? Rasionalitas warga waras. Artinya bagaimana kita harus menghapus dosa-dosa Jokowi? Kan dia sudah selesai. Masa kita kejar-kejar? Yang kita mau kejar itu adalah Gibran. Kenapa? 10 tahun Jokowi ini ada rusaknya seperti ini. Masa diteruskan Gibran? Jadi bangsa negara yang banyak nih, jenderalnya banyak, ya kan? Profesor, dokter kan membiarkan keluarga Jokowi ke Gibran berkuasa di Republik ini. Terus kita ngapain ini? Kita ngapain? Kita masih sehat, masih hidup, masih ada. Seorang Bitor Suryadi katanya sekarang lagi mengejar bunkernya Jokowi. Apa itu? Ya kan kita juga sudah membiarkan kira-kira berapa bulan, berapa tahun itu yang diucapkan OCCCRP itu kan, bahwa dia punya data lengkap, komplit, akurat, valid, bahwa Jokowi statusnya presiden terkaya, korup. Nah, kita mau buktikan. Dia sebut Jokowi adalah koruptor dunia. Kita mau tanya, mana berkasnya, mana datanya, mana angkanya, mana dari mananya. Gitu kan? Ini dari minyak, kan? Ini dari kelapa sawit, ini dari hutan, ini dari kebun, atau ini dari BTS, atau dari Telkom. Ya kan? Lembong bilang uangnya diserahkan kepada Gibran, kepada Kaisang. Terus si Nadiem Makarim juga menyerahkan uangnya ke ini kan semua tidak Solo berarti kan? Bongkar aja di Solo. Nanti kalau kita jadi nih, kalau saya dituntut segala macam, kita bawa Delco yang sering membongkar rumah-rumah penduduk, digusur-gusur dulu, katanya penduduk liar dulu. Ini kita pinjam, kita bawa ke rumah Jokowi. Ada nggak bangker di sana? Ada dong. Ada. Dari mana keyakinan itu muncul? Kira-kiranya kan gitu. Pastilah. Kalau kan mana dia nggak bisa simpan di bank, dia kan nggak bisa simpan di mana-mana. Pasti bawa ke rumah. Kita sudah punya contoh. Kemarin orang Mahkamah Agung, punya uang 920 miliar. Gak bisa masuk di mana-mana, rumahnya penuh. Dia taruh di dalam mobil itu loh, mobil peti kemas ya. Ditaruh di situ uangnya. Terus kita kemarin nggak lihat Wimar 11 triliun yang kantor jaksa sampai penuh, sampai ke atas, ya kan? Wimar ya. Wimar. Terus yang itu, yang Indro satu lagi itu, ini sautan juga. Ya. Nah, yang uangnya triliun juga kan disita semua itu. Itu kan semua tidak bisa masuk bank, tidak bisa kemana. Kan mereka simpan di bankernya. Ini ketangkep tuh di rumah. Dulu ada juga bekas ketua MK yang uang korupsinya ditaruh di dinding, kan? Terus ada juga bekas kepala BPN, rumah uangnya miliar-miliar, kalau kamar mandi palang rusak, dalamnya uang dolar semua. Nah, Jokowi kan pasti berpikir ke situ. Ada yang juga di kolam renang ya, kolam renangnya ditimbun, karena ada uang di dalam. Jokowi lebih cerdas kayaknya. Keyakinan itu dari mana, Pak? Ya dong, masa nggak yakin kita kemana dong? Orang dari OCCR sudah ada, dari kasus per kasus sudah ada. Tom Lembong bicara, kan? Nadiem bicara, si ini bicara, semuanya kan dibawa ke Solo. Ada kesaksian khusus? Nanti. Nah, waktu jadi gubernur? Ada gubernur. Dari gubernur itu diawalin dengan mobil Innova. Kadang-kadang 1, kadang-kadang 2. Malam jalan ke Solo. Ini dari mana? Jokowi dapat dari berbagai kasus, termasuk diantaranya reklamasi, kasus tanah, kasus apa. Jadi sih, kan uangnya nggak mungkin nggak usah. Pas era Ahok justru pihak swasta yang disuruh membangun Jakarta ya. Tapi era Jokowi nggak ya? Nggak terlihat ya. Itu dia. Berapa? Artinya passion, semangatnya seorang Bitor Suryadi itu ke arah mana ini sebetulnya? Apa pribadi kah atau ke masalah korupsi? Kita lurus saja. Hidup ini kan sebentar lagi nih. Jadi kalau kita mau saran nih, umur kita kan sudah lebih dari umurnya Rasul. Ya. Nah, mudah-mudahan kelebihan umur ini bermanfaat.
Kan gitu. Ya. Jadi kita minta kawan-kawan yang umurnya sudah di atas umurnya Rasul, ayo sama-sama. Kita mau ngapain lagi di rumah, dulu, ya. Terus ngurusin cucu, kan? Tinggal mati kan? Ngurusin cucu malah ya? Iya, kan tinggal mati kan? Ya, ya. Nah, daripada mati nggak sakit atau mati nggak begitu, lebih baik mati tembak, mati tembak di jalan gitu loh. Ya, ya, ya. Kan? Mati di penjara gitu kan? Tapi mulan ketidakbenaran iya ya? dong. Ganggar mukaan. Itu dong. Masa mati sakit? Iya, iya. Itu ujungnya kemana ini kasus Jokowi ini? Tadi kalau aku ujungnya menarik si Gibran. Ya, ya. Iya, betul. Dengan demikian kan proses pemilihan wakil presidennya dilakukan MPR. Berarti kan itu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Ya, tanpa Undang-Undang Dasar 45 juga bisa ya, kan? memilih itu kan. Bisa. Karena asal dimaksudkan, ya. kalau kita bertahan dengan cara sekarang, nanti muncul lagi dari gorong-gorong, dari sumur jadi presiden. Coba kita nggak tahu kualitasnya. Yang kita lihat cuma popularitas. 80%, 70%. Kan kerjaan lembaga survei kan. Jadi partai-partai terpengaruh dengan hasil lembaga survei. Lembaga survei mewakili 2.800 280 juta penduduk, diwakili cuma 1.240 responden. Ya. Terus menyatakan ini populer gitu kan? Ya kan? Terus kita percaya, ketua partai percaya. Kita nggak lihat kualitasnya, nggak lihat apanya kan? Jadilah kita pilih yang beginian. Hasil gorong-gorong. Seorang Gibran ini sebetulnya di mata Bang Victor seperti apa? Karena aku lihat dia masih anak polos lah, masih anak-anak lah. Jadi aku mengapa aku bilang dia harus mundur, karena dia belum cukup. Tapi 2029 dia punya hak. Umurnya cukup, mudah-mudahan sesuai dengan aturan dulu. Iya lah. Umurnya cukup, mudah-mudahan pendidikannya juga meningkat, pengetahuannya meningkat, pengalamannya meningkat, pengetahuannya meningkat. Dia juga dapat doktorandus apa segala macam lah. Nah kita dukung dong. Nggak boleh dong kita larang Gibran maju. Apa hak kita melarang dia? Apa kekuasaan kita? Kan nggak ada. Dia sebagai warga negara ingin maju 2029, apakah wakil presiden apa silakan. Nanti kalau dia menang, syukur. Tapi kalau sekarang nggak, aku lawan. Aku lawan 9 orang hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi, profesor, doktor, ya kan? Emma, goblok terhadap kuasanya keluarganya Jokowi. Goblok. Mereka baca sejuta buku, tapi nggak baca apa artinya for them. For them itu dilarang, ya kan? Betul. Ini yang boleh merubah konstitusi itu adalah presiden dan DPR, bukan dia. Dengan merombak ini kan berarti ada unsur lain kan? Ya. Berarti kan orang-orang cerdas, orang-orang profesor nggak patuh, nggak disiplin. Ngapain itu? Kalau aku punya kekuatan, ganti aja nih. 9 orang ini pulangin ke kampusnya, udah biar mereka ngajar di situ. Pilih baru dong. Berarti Gibran di situ korban dong? Siapa? Gibran. Ya ini permainan mereka lah. Kenapa? Ya. Gibran kan pada waktu itu masih sosok sendiri lah kan. Dia didorong ke sana, didorong ke sini, dia ikut aja. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Yang aku heran kan itu ya Mahkamah Konstitusi. Ya. Harusnya kalau mereka memang punya hati nurani, 1-2 orang mundur. Saya menyatakan diri saya mundur jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Tidak sesuai dengan hati nurani saya. Selesai kan? Diganti. 9-9-nya diganti lah. Karena mereka sudah begitu. Atau kalau mereka berani nih, saya rencana akan ke sana nantinya itu. Mereka menyatakan, kami cari undang-undang, cari peraturan bahwa Gibran harus dibatalkan. Karena waktu itu kan mereka diterkan. Mau ke sana nih gimana nih? Apa? Rencananya apa nih, Bang? Misalnya kita kan pasang spanduk, pasang pamper kan ya. Ini kan profesor, doktor, ya kan? Kalah sama Gibran, kan gitu kita. Ya, sama Pijar ini? Sama Pijar atau teman-teman aktivis yang lain? Nanti akan kita ajak yang lain. Ya. Sayang gitu loh. Ya. Sayang, negara ini, kalau sekarang kita lihat 10 tahun Jokowi begitu rusaknya. Ya. Tambang-tambang rusak, pajaknya nggak dibayar, ini nggak dibayar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kan gitu? Nah, nanti diterusin sama si Gibran. Ini harus kita hentikan. Bahwa Gibran 2029 mau maju dengan cepat, urusan dia. Tapi ini urusan kita. Kita masih hidup, kita sehat. Sekarang ini, ya kan? 2024, ini kan kita kan di sini. Nah, ini kita lawan. Saya lebih setuju Prabowo sendirian, kalau memang dia kuat. Bikinlah negara ini sendirian, seperti Soekarno. Kalau dari sisi Prabowo, kenapa Abang lihat masih ada semacam komentar Abang gimana? Prabowo? Ya. Nanti aja itu. Tapi ini dulu aja deh. Ini dulu. Nah, artinya kenapa belum terlihat di era ini, beberapa bulan ini kita lihat, kenapa belum terlihat justru yang jadi korban adalah yang anti Jokowi. Lebih banyak yang jadi korban ini negara, bangsa, rakyat ini yang jadi korban. Jelas itu. Ya. Jelas. Pemilu kemarin uangnya besar-besaran, hasilnya begitu. Dan kita juga lihat bansos kan, bansosnya begitu banyak, tapi diserahkan kepada 500 triliun. Nah, tapi yang penerimanya adalah pemain judi online dan segala macam. Iya, ke sana larinya.
Ada 10 tahun, 15 tahun nggak berubah. Iya. Artinya dapat subsidi terus Iya. dari negara. Iya. Dan itu diselewengkan. Iya, itu namanya sogok. Sogok politik. Dari kasus yang terjadi dengan Tifa, Roy Suryo dan segala macam, itu harapan abang ke Baris Krim apa? Ya itu artinya Baris Krim ini kan belum mandiri ya kalau kita lihat, masih di bawah kekuasaan orang Solo itu. Nah, saya berharap mudah-mudahan dalam 1 minggu 2 minggu ini berubah lah keadaan. Nggak ada urusannya dengan pidana. Dan Baris Krim sendiri sudah bilang nggak ada urusan pidana kan? Kenapa Polda meneruskan? Berarti kan Polda di bawah kuasa orang lain lagi kan? Harusnya sudah selesai lah ini. Karena ini masalah akademik dibawa ke hukum. Iya, nggak cocok dong, nggak tempatnya. Yang cocok untuk dipidana itu adalah pembuat ijazah palsu di kiosnya di pasar pojok Pramuka. Itu yang melakukan. Yang lain nggak ada. Munculnya Pak Iman ini apakah ini Allah, gitu kan? Allah yang menggerakkan dia. Kenapa dia terganggu dengan Roy Suryo? Karena dia terganggu, dia telepon, dia teror, dia marah-marah, dia maki-maki. Itu awalnya. Jadi apa yang saya cari, yang menemukan Roy, namanya Pak Iman. Karena Pak Iman langsung menyatakan, saya pemilik kios. Nah, ketemu aku bilang, ya kan? Saya orang dekat dari 6 orangnya yang ada di sekitar Jokowi. Saya orangnya Jokowi, saya orang dekatnya Jokowi. Selesai kan? Kan kita kenal hubungan kita dengan Pak Iman ya. Pak Iman itu juga baik ya. Artinya secara personal nggak ada masalah ya. Sebenarnya. Aku minjem duit, aku minta duit sama temanku, namanya Ian. Tahu-tahu yang kirim dia. Aku minta 20, dikirim 15. Kok dibilangnya meres? Yang namanya meres itu, kalau dari 20 jadinya 100 miliar. Meres kan? Yang kedua, apa kuasa aku untuk memeres dia? Kan dia kawan, pada waktu pertemu kan salaman, pelukan, makan enak. Kan kapan aku meres dia? Tanpa aku peres saja aku dikasih, dengan ikhlas. Kok si Abbas itu sebenarnya? Farhad apa? Menuduh kita memeres dari mana? Kita minta 20 dikasih 15, karena besoknya kan aku bikin acara. Kadang-kadang dengan tekanan apa? Aku juga dapat undangan itu. Iya, betul. Nah kalau dia mau ngasih, ya kasih. Biasanya atraktivis ya, iya dong. Open dong. Iya, dan itu terbuka. Yang aku heran kan, kok si Pak Iman jadinya dipakai seperti gituan, mereka aku ketawa aja. Ini kan Farhad Abbas ini kan pengacara papan atas. Dia membela pengusaha konglomerat, dia membela artis yang tidak mau cerai menjadi cerai, kan gitu deh. Dia ini orang yang dapat untung dari tidak ada perkara, karena sudah dibayar duluan oleh kliennya, sementara nanti ujungnya damai. Kan begitu si Farhad ini. Nah dengan aku dia damai aku nggak dapat duit, orang aku duit aja minta. Jadi aku tuh minta sama temenku Indra, Ian Iskandar, ini adalah aktivis pijar juga, sudah cukup makmur lah, ya kan? Karena dia sudah cukup makmur. Aku tanya, Yan bantu itu? Iya, dia bilang. Rupanya itu ditransfer dia ke Pak Iman. Pada waktu bertemu, Pak Iman ikhlas. Iya kan? Makanya kasihnya. Kan ada harus tekanan. Kecuali kalau aku adalah preman, ya kan? Aku preman, jagoan pasar Pramuka, kan gitu seperti dia. Meres. Kau kasih aku cuma 15. Aku bilang, kan gitu. Atau aku tadinya minta gak 15, minta 100 triliun, gitu. Karena aku gak ada gitu-gituan. Aku minta ini wajar-wajar, tapi dipolitisir. Nah kalau nanti aku dibawa ke Kapolda, aku tanya apa Pak Kapolda? Pak Kapolda kan tahu pemerasan itu bagaimana. Kita bukan preman, bukan aparat hukum yang nakal. Kan yang biasa meres-meres itu kan itu preman, aparat hukum yang nakal. Pak, Bapak punya perkara nih Pak, Bapak bisa dituduh pasal sekian kan gitu kan? Damai. Kita apa? Sosok Pak Iman ini kan terkenal juga pemurah juga. Artinya dia bagian dari civil society sebetulnya. Jadi kenapa tiba-tiba galak begini? Itu makanya ketika dia bantu aku, berarti dia orang baik kan? Iya. Karena aku tuh Pak Iman orang baik. Makanya kawan aku Ian itu kan, ya bang, nanti aku bantu. Rupanya yang bantu itu kan Pak Iman. Kan pertanyaannya kenapa jadi Pak Iman yang bantu? Berarti kan Pak Iman orang baik. Ya, karena ketika dia juga masuk ke pemerintahan segala macam, kita juga tidak menjadikan dia lawan kan? Sekalipun bukan aktivis, bukan orang partai politik, bukan siapa-siapa juga. Tapi ketika dia, karena kita anggap sosoknya, jadi dia, artinya kita terima kan? Jadi dia mau menggeletak aku. Dia pikir aku takut dengan begini-beginian. Jadi waktu kami makan, Bang Vitor minta maaf. Aku minta maaf karena dataku masih tipis, sedikit kan? Aku bilang sama dia. Kan, tapi kalau data aku cukup, aku terusin kan. Terus dia angkat lagi ke tahun. Yang minta uang itu kan Ian. Aku mintanya sama Ian. Yang kirim dia. Kenapa terima kasih dong? Karena katanya dia orang baik. Terus kalau dibilang aku meres dari mana?
meres itu kalau dari minta 20 jadinya 100 triliun. Ini dikurangin dari 15, kacau juga sebenarnya. Aku yakin ini pasti ada orang lain yang bisik-bisik dia. Mereka mau nuntut aku apa sih? Dibawa ke polisi. Pak polisi mau bisa aku apa? Ya kecuali udah ada muncul kasus ini duluan, kalangan baru ngomong sama dia dan kalau aku bisa menghentikan perkara, nah itu kan aku tak bisa. Ini kan sudah perkara rakyat bahwa ijazah palsu itu dicetak di pramuka, di kios itu pemiliknya si itu kan selesai. Itu udah nggak ada urusan ini. Maka aku bilang, aku anggap masalah percetakan ijazah ini aku udah selesai, udah tutup. Karena aku dari rintis dari A sampai Z, dari Solo terus terus aku sampai ke sini kan, temulah tempat itu, pasar pramuka. Tapi aku belum tahu siapa pelakunya dari pihak pramuka. Ternyata ada kios, ternyata ada pemiliknya, ternyata ada Jokowinya. Selesai. Masa aku mau kejar-kejar ini lagi? Aku udah gak ada lagi. Bagi aku, masyarakat sudah tahu bahwa aku bukan pembohong. Yang katanya. Ini buktinya, itu loh. Buktinya ada kios, ada pemiliknya, kan gitu. Orangnya siapa, kan selesai. Gak perlu dong aku terus-terusan. Nah, orang-orang yang syukurnya, baiknya lagi, ini dengan si Paiman dibawanya lah ke Polda. Nah, Polda nanti kan akan mencari kan, di mana kios kau? Kan gitu. Ada berapa kau punya kios? Kan gitu. Kapan kau cetak? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Benar nggak udah benar-benar pindah? Itu dialihkan kan? Yang lain. Iya. Jadi si Paiman ini nanti bertanggung jawabnya sama Polda. Bukan sama materinya dan ada serangan balik juga kan? Iya, berarti dengan kita selesai. Kita udah gak ada urusan sebenarnya dengan ini. Yang jadi urusan aku itu ketika perdebatan keras antara UGM terhadap 3 orang ini, terhadap Roy Suryo, terhadap Risman, terhadap Siva. Itu keras. Aku datang ke Jogja, aku datang ke Solo. Ini bertengkaran keras. Ini mengaku ini bukan, waktu mereka datang ketemu rektorat, kan begitu tuh pertengkarannya. Di perjalanan pulang kan aku tanya, orang ini yakin sekali bahwa yang dibawa itu cara apa? Palsu. Yang mereka bahas ini 3 orang ini, tapi kalau OGM mempercayai diri bahwa itu punya kami, kan gitu. Padahal sudah dibilang kertasnya beda. Ini kan dari 1985 harusnya kan. Sementara yang ditampakkan itu kan udah tahun 2000-an. Kalau 1985 kertasnya nggak begini, harus begini. Huruf-hurufnya begini, formatnya begini, tintanya begini, kan gitu. Berarti kan ini cocoknya yang pramuka, bukan yang UGM. Tapi UGM ngaku itu punya dia. Polisi juga menggariskan mengaku ini punyanya UGM, kan begitu. Aku di perjalanan bertanya-tanya. Kalau UGM nggak ngaku, itu nggak ngaku, aku bertanya, kalau gitu di mana ini cetak? Gue telusurin. Gue tanya kader-kader partai, ini udah rame-rame nih, ijazah palsu Jokowi. Apa kalian tahu? Iya bang, si Anu bang. Gue cari, gue temuin. Tahu sejarah? Tahu bang. Kalau tahu ada pertemuan-pertemuan antara tim Solo dan JK. Tahu aku bang, aku ikut bang, aku ada di situ bang. Jadi pertemuan itu di Cikini, juga itu pertemuan berikutnya di Borobudur 22 itu Menteng, kan gitu. Jadi clear kan, ketemu. Ada tim Solo itu, ada tim Jakarta itu, ada di Pramuka. Sampai situ aku berhenti. Pramuka kan banyak, dan itu sudah terbakar. Aku lacak lagi 2015, sudah pernah operasi sama Ahok sama Polda, tertangkap 23 orang. Mereka aku kejar itu. Nah, waktu ketemu sama si Paiman kemarin, waktu diajak makan, aku tanya, kau kenal gak 2 psikolog? Enggak, aku kenal 1. Ya udah 1. Berarti kan kau bertahun-tahun di situ, kan kau tahu siapa yang ditangkap, kan kau pasti kenal. Nah, aku kejar itu kan. Nah, terus aku berkesimpulan, udah urusan percetakan ijazah palsu di pramuka itu tutup. Paiman buka lagi, kan semakin terbuka. Iya. Nah, jadi aku sebagai mantan ketua Prodem tidak boleh melaporkan urusan politik, urusan perdebatan, urusan dialog ke polisi. Kau bertengkar, tengkar. Siapapun orang yang berani menolak kau lawan, kau bawa data, bukan kau bawa ke polisi. Gimana otak kau sebagai aktivis? Kan begitu. Kita punya guru, ya kan, Taufik Mas, Bulu Nasution, Hariman Sare, semua kan ada di betul-betul itu semua. Kepala bin aja kita hajar kan, paling nggak telepon kan, kau kenapa marahin aku kan, artinya nggak ada tokoh-tokoh yang kita sebut tadi juga nggak bakal melaporkan balik kita kan, karena ini ada di ruang publik. Malu kita semua tokoh-tokoh yang ada di sini, urusan perdebatan politik kok dibawa ke polisi, kacau, nggak mau aku. Dibilang orang aku sudah mati, biarin aja, aku cari cara bagaimana aku menjawab, aku masih hidup. Nah ini bagian daripada jawaban aku terhadap orang yang bilang aku mati, aku masih hidup, masih cocok, 5 dilok, kan masih hidup. Berarti kan dia salah mengatakan bahwa aku udah mati. Ya. Bukan aku bawa dia ke polisi. Oke. Kan gitu. Nah, jadi bagi aku ini clear. Jadi sekarang itu kita harus berfokus pada 2.
berhari-hari nanti kita demo di Mahkamah Konstitusi atau demo di depan kantor Wapres. Ya. Mundur kau Gibran 2009 tantangan kau kan gitu. Kita akan dukung kau 2029 kan gitu. Tapi sekarang kau mundur. Karena kau belum cukup umur, belum punya. Saya nggak bisa membayangkan ini apa ketika Profesor Dr. Pak Iman Raharjo mengusik balik seorang Victor Suryadi. Ya, dua-duanya kawan ini, Pak. Itu artinya dua-duanya kawan. Iya, Bang Paiman, Bang Victor. Itu saya nggak bisa membayangkan seorang Victor memegang toa lagi. Apa itu yang harus dilakukan? Artinya kalau ada kekuatan, itu akan panas lagi nih situasi. Kalau aku sih, atau bukan hanya toa, tapi sekedar spanduk aja kalau udah seorang Victor yang membawa, itu apa yang terjadi? Spanduk ini nanti Hakim Mahkamah Konstitusi cari undang-undang, cari pasal. Undurkan si Gibran, atau nanti di depan kantornya Gibran mundur, pulang kampung kau, belum cukup umur kau gitu. Gitu aja. Kalau dari Paiman aku udah nggak ada. Dia ngajak aku makan, makannya makan enak, ya kan? Ya. Aku suka. Tapi dia politisir bahwa aku minta maaf. Benar aku minta maaf, karena aku ada kekurangan data. Harus minta maaf dong. Karena dia bilang, abang memfitnah aku. Tidak boleh dong kalimat itu. Aku tidak memfitnah kau. Aku datang, aku jelaskan bahwa aku bukan fitnah, tapi dataku kurang. Kalau dataku cukup, aku akan lawan terus. Karena kan sekarang udah cukup. Udah masukkan dari aktivisnya Mustopo, alumninya Mustopo, dari yayasan. Cukup dong bahwa dia begini-begini kan. Dari UGM lagi, masukkan. Aku minta juga pada UGM, karena sekarang kan demonstrasi ini udah besar-besaran. Itu bukan produk UGM. Kalau undang UGM punya, hanya satu data aja kalau keluarkan. Kertas KPU. Ini ada tulisan komisi umum. Tanda tangan siapa yang menerima. Itu aja. Kalau kau memang punya. Jadi kalau sekarang kau mau menutup diri sebenarnya, karena memang ijazah itu tidak ada, udah kau bikin ini. Segera bikin telepon orang KPU. Oh ya, ada tanda tangan ini. Udah. Selesai. Artinya seorang Victor tuh sedang menunggu jet berikutnya dari itu. Iya, aku tetap minta maafkanlah si Jokowi yang sudah minta maaf, kekayaannya berlimpah, yang tadinya tinggal di pinggir sungai, ya kan? Ada pondoknya, kan? Dan sekarang dari istana, rumah besar, uang bertriliun-triliun, minta maaf lah saudara rakyat. Awak pulanglah si Gibran, biarlah negara ini berproses dengan demokrasi yang benar, kan gitu. Ini kan merusak demokrasi, yang namanya merusak konstitusi segala macam. Dia kan sudah hebat lah Jokowi ini kan, semua aparat pasti takut sama dia, ya kan? Relawannya ada jutaan, kan masih banyak. Mumpung, ya masih, ya mundurlah. Sebentar lagi kan 2029, si Gibran udah lengkap pendidikannya, ya kan? Lengkap pengetahuan, pengalaman, apa segala macam. Kita cukup, sudah ya. Berbicara dengan Victor Suryadi itu seperti kita berbicara dalam pelatihan para aktivis. Artinya yang muncul di dalam nada suaranya itu adalah semangat yang begitu kuat terhadap perubahan untuk melawan hal-hal yang merusak bangsa ini. Korupsi kah? Kebohongan kah? Ketidakadilan. Dan ketidakadilan. Ya, karena itulah seorang Victor Suryadi. Dan tentu kita akan melihat kiprah berikutnya di dalam kesempatan yang lain. Makasih dan kita berpikir merdeka 100%.